Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di musola yang kita cinta ini. Dan alhamdulillah kita sama-sama melaksanakan salat asar secara berjamaah di sore Jumat yang berbahagia ini. Baik, telah lama kita tidak mendengar kembali kajian hadis. Pada sore ini saya akan mengulang kembali kajian hadis di nomor hadis yang ke-157. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana asirru fi jannah idza ada binaharin أحاذت قباب الدر مجوّر قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه مسك. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berjalan di jannah, tiba-tiba aku berada di sebuah telaga yang pada kedua tepinya terdapat kubah-kubah dari mutiara. Aku bertanya, apakah ini wahai Jibril? Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah telaga Kautsar yang diberikan oleh Rabbmu kepadamu. Ketika aku perhatikan, ternyata tanah dasarnya terbuat dari bisik yang harum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telagaku Al-Kautsar panjangnya sejauh 1 bulan perjalanan, lebarnya sama dengan panjangnya, airnya lebih putih daripada perak, wanginya lebih harum daripada misik, dan cangkir-cangkirnya laksana bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya, niscaya tidak akan pernah haus lagi selamanya. Diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga, dan sesungguhnya mereka saling berbangga-bangga satu sama lain. Telaga siapakah yang paling banyak pengunjungnya untuk diminum darinya? Dan aku berharap telagaku lah yang lebih banyak pengunjungnya. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, juga kalimatnya yang ditetapkan ke dalam rahim Maryam dan ruh darinya, dan bahwasanya jannah itu hak dan neraka itu juga hak, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam jannah betapapun amal yang telah dia lakukan. Junadah radhiyallahu anhu menambahkan, dari pintu jannah yang mana saja yang dia kenali. Sekian dan terima kasih. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.